Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Senang banget deh hari ini akhirnya aku bisa membagikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang akuntansi, tentang apapun itu juga, yuk gabung di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube aku. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yuk segera ya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Hai guys, oke, di video kali ini kita akan belajar tentang teknik memasarkan barang dan jasa dari proyek. Proyeksi penjualan proyek merupakan perkiraan penjualan yang diharapkan tercapai pada barang atau jasa didasarkan pada kondisi perekonomian yang ada. Manajemen pemasaran harus menentukan jumlah pengeluaran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Biasanya, bisnis akan menentukan besar biaya pemasaran dalam presentasi terhadap penjualan. Dalam menentukan strategi, bisnis pun perlu memastikan posisi bisnis yang diinginkan di dalam industri, yakni sebagai pemimpin pasar yang memiliki pasar terbesar, sebagai penantang, pengikut, dan spesialis pasar. Merencanakan program pemasaran. Program pemasaran sangat diperlukan oleh manajemen untuk mendukung strategi pemasaran yang telah ditetapkan. Kita masuk ke dalam program pemasaran yang diperlukan seperti 1. Produk. Program pemasaran terhadap produk merupakan sesuatu yang akan diserahkan kepada konsumen meliputi kualitas, bentuk, dan pembungkus mesin komputer, juga memberikan pelayanan seperti pengangkutan perbaikan dan memberikan kursus komputer. Nah, yang kedua ada harga. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen karena mereka menginginkan membeli produk bisnis. Ketiga, yaitu promosi. Promosi merupakan usaha bisnis untuk menginformasikan produknya kepada konsumen dan berusaha memengaruhi mereka agar membeli produk bisnis tersebut. Yang terakhir, yaitu yang keempat, ada saluran distribusi. Place atau saluran distribusi merupakan berbagai usaha yang dilakukan bisnis dalam rangka penyediaan untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk. Usaha-usaha tersebut meliputi mengidentifikasi, memilih, dan menghubungkan berbagai perantara dan fasilitator pemasaran sehingga produk secara efektif dapat tersedia di pasar. Berikut ini secara ringkas mengenai bauran pemasaran ditinjau dari aspek pasar. Yang satu, kebijakan produk. Setiap produk yang ditawarkan kepada customer dapat dilihat berdasarkan 3 tingkat, yaitu 1. Inti produk itu sendiri merupakan pelayanan yang penting bagi pembeli. 2. Produk yang berwujud adalah berdasarkan kualitas, merek, penampilan, dan pembungkusan. 3. Produk yang baik adalah apabila diikuti dengan berbagai pelayanan yang menyertai produk tersebut. Kebijakan harga. Dalam penentuan harga, bisnis menghadapi 6 tahap, yaitu 1. Bisnis harus menentukan tujuan bisnis. 2. Bisnis perlu menemukan schedule permintaan yang menunjukkan jumlah yang bisa dibeli setiap periode pada setiap pemilihan harga. 3. Bisnis memperkirakan perbedaan biaya setiap tingkat keluaran. 4. Bisnis meneliti harga pesaing sebagai dasar untuk menentukan harga. 5. Memilih metode penentuan harga. 6. Penentuan harga untuk pertama kalinya adalah memilih harga akhir dengan memasukkan unsur psikologi dalam penentuan harga. Kebijakan promosi. Tahap dalam merencanakan program promosi sebagai berikut. 1. Perencanaan program harus mengidentifikasi target audiens yang ingin dicapai. 2. Harus mengidentifikasi tujuan mengadakan komunikasi dalam promosi. 3. Merencanakan pesan yang ingin disampaikan. 4.
Memilih saluran komunikasi, baik komunikasi personal maupun non-personal. 5. Memperkirakan anggaran promosinya. Kebijakan saluran distribusi. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam merencanakan saluran distribusi yaitu 1. Menentukan pelayanan yang diharapkan dari para anggota saluran distribusi meliputi jumlah unit produk yang konsumen terima setiap pengiriman. Kedua, menentukan tujuan dan batasan saluran distribusi. 3. Mengidentifikasi pilihan saluran distribusi penting yang meliputi jenis dan jumlah penyaluran, intensif atau distribusi efektif. Yang terakhir, menentukan hak dan tanggung jawab penyaluran.